Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga malam ini teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kegiatan mission dilaksanakan di malam hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dan join di Zoom malam ini. Semoga kegiatan mission kita malam ini bisa berjalan lancar dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mai Frilia sebagai MC yang akan memandu jalannya kegiatan mission pada malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Kepada Maulida, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Kepada teman-teman semua, silakan menyimak materi dengan baik. Baik, terima kasih Maya untuk waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah disampaikan Maya tadi, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa join kegiatan pada malam hari ini. Ini kegiatan rutin kita dari eh, kegiatan rutin kami dari Divisi Edukasi, yaitu Mission atau Money Discussion, eh, yang mana pada bulan April kegiatannya sebenarnya harusnya kemarin, tapi karena ada satu dan lain hal, kegiatannya di cancel, diganti hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya dan maaf karena kemarin di cancel ya. Terus di sini sebenarnya perkenalkan, nama aku Maul, teman-teman bisa panggil Maul aja biar lebih akrab. Nah, karena di sini aku juga masih belajar, jadi nanti kita sharingnya bersama, kita belajar sama-sama ya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pasar modal saham. Eh, Lebih ke basicnya aja sih, jadi nggak yang apa materinya berat-berat, enggak. Mungkin karena juga ini yang join baru sedikit ya. Mungkin karena emang harinya itu malam Senin, terus juga besok harus ke mungkin kuliah dan juga magang. Jadi teman-teman kita walaupun sedikit kayak gini tetap harus semangat. Selanjutnya langsung ke materi saja. Bisa minta tolong dibesarkan nggak? Lama nggak kelihatan. Digeser ke kanan bisa nggak, Mai? Bukan, ke kanan lagi, ke kanan lagi. Berarti ke kanan, ke kanan lagi. Nah, oke. Yang pertama yaitu pasar modal. Nah, di sini pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Jadi, secara sederhana, pasar modal adalah tempat bertemunya dua belah pihak. Yang pertama tadi ada em, si itu ya, perusahaan. Ha, yang pertama itu perusahaan, yang kedua investor, di mana perusahaan itu membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnisnya, sedangkan investor itu seperti kita ini yang mempunyai dana dan ingin mendapatkan keuntungan. Nah, di Indonesia sendiri, aktivitas pasar modal terjadi di em, itu ada difasilitasi oleh tiga. Yang pertama,
tiga lembaga yang mengatur dan juga mengawasi. Pertama ada BEI atau Bursa Efek Indonesia, di mana BEI ini sebagai tempat transaksi saham seperti yang kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah kita dapat em, apa sih namanya tutorialnya ya, caranya apa membeli saham tuh seperti apa. Sebelum-sebelumnya juga sudah pernah, mungkin teman-teman juga sudah belajar sendiri. Terus yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana OJK ini sebagai pengawas di seluruh aktivitas sekuritas kayak gitu. Enggak cuma sekuritas aja sih, banyak ya kalau di OJK itu. Nah, terus yang ketiga ada KS KS KSEI. Maaf, Kustodian Sentral Efek Indonesia, di mana KSEI ini sebagai apa lembaga yang menyimpan data kepemilikan saham kita. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa pasar modal adalah jembatan antara perusahaan dan juga em, kita, perusahaan yang butuh dana, dan juga kita investor yang ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, selanjutnya, selanjutnya, apa itu saham? Nah, saham adalah tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Jadi, eh, ketika kita membeli sebuah saham perusahaan, kita itu ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Kayak misal nih, kita beli saham bank gitu ya, atau mungkin perusahaan besar yang lainnya. Nah, kita tuh punya bagian kecil dari perusahaan tersebut yang kita beli. Kayak ini, kamu punya sebagian perusahaan artinya kamu punya sebagian perusahaan, yang kedua beratas keuntungan dividen, terus berpotensi dapat capital gain. Nah, itu kan keuntungannya ada dua. Yang pertama itu tadi ada dividen. Dividen itu pembagian keuntungan perusahaan. Jadi kita beli ya kita dapat untung dari perusahaan tersebut, misalkan untung. Nah, terus yang kedua ada capital gain. Capital gain itu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, em, jadi tuh apa ya, saham itu nggak cuma sekedar angka di aplikasi aja kayak yang kita lihat garis-garis kayak gitu, nggak cuma kayak gitu, tapi benar-benar bukti kepemilikan kita sebagai seorang investor itu tadi. Selanjutnya, nah selanjutnya itu ada jenis-jenis saham. Itu terbagi menjadi dua, saham biasa atau common stock, dan yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Nah, yang pertama itu kan saham biasa. Itu yang sering banget kita temui ya di saham biasa ini. Pemegang saham biasa itu punya hak suara, terus juga dividen tidak tetap. Jadi dividennya itu tidak selalu pasti gitu. Terus yang kedua itu ada saham preferen. eh Biasanya itu apa saham preferen itu lebih aman daripada yang saham biasa karena punya prioritas dalam pembagian dividen yang apa ya eh yang apa resikonya tuh lebih rendah gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri tuh paling banyak yang diperdagangkan dalam saham itu yang saham biasa. Jadi apa ya? Saham biasa itu menurut kebanyakan orang tuh mungkin lebih ke paling relevan untuk bisa dipelajari mungkin ya. Belum tahu. Nah, terus selanjutnya, nah tadi kan ada jenis-jenis saham. Nah, sekarang eh kita belajar, bukan belajar, kita
tahu apa nih keuntungan investasi saham. Nah, di keuntungan investasi saham itu ada tiga. Hmm. Nah, sebelumnya kenapa kok orang-orang itu nggak semuanya sih ya, tapi em, tertarik sama dunia investasi, apa di investasi saham? Karena kalau menurutku sendiri itu keuntungannya cukup besar. Misalkan tahu apa ya, tahu cara mainnya lah bahasanya tuh. Nah, itu yang pertama ada capital gain seperti yang disampaikan di awal tadi, yang mana capital gain itu em, harga apa ya, harga ketika apa beli dengan harga yang murah dan jual di harga yang lebih tinggi. Jadi itu keuntungan yang pertama. Kita bisa beli di harga yang murah, terus kita bisa ngejual di harga yang lebih tinggi daripada kita dari sebelum kita dari saat kita membeli. Terus yang kedua ada dividen. Dividen itu tadi ada pembagian laba perusahaan atau keuntungan itu tadi. Yang ketiga ada eh, ada compounding effect. Compounding effect itu em, efek keuntungan yang berulang dalam jangka yang panjang. Enggak cuma berulang tapi juga berlipat itu tadi dia. Jadi em, saham sering digunakan untuk orang-orang itu berinvestasi jangka panjang. Jadi bukan sekedar cari keuntungan cepat gitu. Karena emang itu step by step juga. Terus selanjutnya, oh, nah selain dari keuntungan, jadi saham itu tetap ada risikonya, nggak cuma sekedar saham, tapi juga banyak hal di dunia ini tuh pasti ada keuntungan dan juga tetap ada resikonya. Nah, untuk resiko di saham ini sendiri, em, perlu kita pahami ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada capital loss, di mana capital loss itu ketika kita menjual saham dengan harga yang lebih rendah daripada waktu kita beli. Itu tadi kan ada capital gain ya. Ada capital gain. Nah, kalau di resiko itu ada namanya capital loss gitu. Terus yang kedua ada volatilitas harga. Volatilitas harga itu di mana harga saham bisa naik ataupun turun secara cepat, drastis kayak gitu. Terus yang ketiga ada risiko perusahaan bangkrut. Nah, tetap ya, kalau yang namanya saham itu kan kita apa nggak yang selalu bisa memastikan itu perusahaannya akan terus naik ataupun turun. Jadi ada yang namanya resiko perusahaan bangkrut. Kalau misalkan mengalami kerugian ya berarti ya bangkrut itu tadi kita eh baik bisa dilanjut ya teman-teman. Maaf untuk sedikit kendalanya tadi karena juga gangguan sinyal jadi loadingnya lama. Tadi yang terakhir ada risiko perusahaan bangkrut dan juga ada sentimen pasar atau ada sentimen pasar di mana ada berita ekonomi politik yang mempengaruhi juga seperti perang kayak gitu itu juga mempengaruhi kayaknya sih. Ya ampun maaf ya. Terus selanjutnya, nah selanjutnya itu ada cara kerja pasar saham. Nah, itu yang pertama, jadi itu kan investor buka rekening rekening saham melalui sekuritas. Jadi pertama kita itu membuka rekening saham dulu di perusahaan sekuritas. Kayak waktu itu kita buatnya di Pintraco ya. Itu.
Terus beberapa waktu yang lalu eh, di IDX juga iya, mungkin teman-teman pakai apa aplikasi yang lainnya bisa itu juga boleh. Terus em, kita bisa order beli atau jual saham. Kita ketika mau order beli itu kita melakukan deposit dana dulu. Nah, setelah itu kita baru bisa membeli atau order beli itu di aplikasi trading yang kita punya, aplikasi tadi eh, yang kita udah download itu. Terus kita melakukan transaksi jual beli di mana transaksi tersebut itu apa diproses oleh BEI seperti yang sudah dijelaskan di awal. Setelah diproses sama BEI, data kok data sih? Iya benar data saham yang kita miliki itu akan disimpan sama KSEI itu. Nah, semua transaksi ini bisa kita proses secara digital di smartphone maupun apa yang lainnya. Terus selanjutnya, selanjutnya itu ada indeks saham di Indonesia. Indeks itu bisa kita anggap sebagai indikator atau gambaran kondisi pasar. Nah, contohnya yang paling sering kita dengar adalah istilah IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah, kalau misalkan IHSG itu naik, artinya secara umum harga pasar yang ada di Indonesia itu juga sedang naik. Nah, sebaliknya kalau misalkan IHSG itu turun, berarti pasar juga sedang mengalami kelemahan atau melemah. Nah, itu bisa dilihat dari warna-warnanya juga. Ada warna merah. Merah itu kalau misalkan turun, terus hijau itu naik. Pokoknya nanti ada gambarnya kayak gitu, kayak ular gitu. Nah, terus ada selain IHSG itu ada eh, LQ45, LQ45 dan juga IDX 30. Itu beberapa waktu yang lalu aku juga habis apa ya menganalisis sebuah jurnal artikel mengenai LQ45 yang mana LQ45 dan juga IDX 30 itu intinya saham-saham di sebuah perusahaan yang liquid di top 30 dan juga di top 45. Jadi sebelum kita membeli sebuah saham, baiknya itu kita melihat kondisi apa perusahaan tersebut lewat itu di aplikasi IDX yang waktu itu kita download juga bisa atau di webnya IDX di www.idx.co.id itu. Nanti bisa lihat entah laporan keuangan dan lainnya itu ada semuanya di sana. Terus selanjutnya itu ada analisis saham. Nah, em, di bagian analisis saham itu adalah apa ya? Bagian krusial ya yang cukup penting untuk kita pahami karena dengan itu kita bisa melihat apa naik turunnya dan juga prospek panjangnya yang akan kita. Nah, secara umum itu ada dua dengan cara analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Mungkin juga pernah disampaikan sama Mas Basuki dan Mas Teguh ya. Yang pertama itu kan fundamental, yang mana kalau fundamental itu kita melihat kondisi perusahaan dengan laporan keuangannya tadi bisa lewat webnya IDX itu tadi. Itu em, kayak kita mau lihat apa ya, laba, terus untung, habis itu kinerja perusahaan tersebut, habis itu ada rasionya juga. Nah,
itu em, baik digunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau yang kedua itu ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu lebih ke fokus ke apa itu namanya grafiknya itu loh, grafik harga saham. Terus kita bisa melihat pola naik turunnya sama kita lihat tren di sosial media. Nah, biasanya itu para trader gitu mereka apa ya jang untuk jangka panjangnya tuh melihat antara ya apa gabungan dua-duanya fundamental maupun teknikal. Jadi kombinasi gitu. Ya idealnya memang seperti itu. Jadi tapi ya nggak cuma sekedar FOMO aja, tetap harus belajar menganalisis itu. Kalau misalkan nanti masih bingung-bingung, bisa tanya sama Mas Basuki atau Mas Teguh yang sudah berpengalaman. Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada istilah penting saham. Jadi di saham itu ada istilah-istilahnya teman-teman. Di pertama itu apa? Ada bullish, bullish. Maaf kalau misalkan cara apa pelafalannya salah ya. Yang mana bullish itu pasar sedang naik. Terus kalau apa berkebalikan dengan bearish, bearish itu pasar sedang turun. Nah, kalau lot, lot itu adalah hmm, apa ya? Apa satuan pembelian saham. Satuan pembelian saham di mana satu lotnya itu 100 lembar. Mungkin anak-anak akuntansi juga sudah sering mendengar enggak sering mendengar, tapi juga pernah mendapatkan materi ini ya di semester satu. Terus ada IPO, Initial Public Offering, yang mana perusahaan itu pertama kali go publik. Jadi perusahaan yang baru go publik itu dia menjual sahamnya di publik. Nah, kayak beberapa waktu yang lalu itu ada WBSA ya, kalau nggak salah. Ya, aku juga beli kejatahnya itu 3. Sekarang udah arah 9 kali ya. Kalau tadi terakhir aku lihat kayak 9 kali deh itu. Terus apa selanjutnya ada nggak? Oh, udah ya. Nah, itu dulu mungkin yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan karena memang baru pertama ini apa melakukan ini. Jadi belum terlalu paham juga. Kita masih sama-sama belajar. Tapi di sini ada beberapa tips untuk untuk kita pelajar atau mahasiswa ketika kita mau memulai apa sih namanya saham itu tadi. Yang pertama kayaknya juga udah pernah disampaikan sama Mas Teguh, itu kita bisa memulai dari nominal nominal kecil dulu. Jadi kita nggak harus beli saham yang harganya mahal, kita beli yang harganya kecil dulu. Nah, terus setelah itu kita pilih saham yang stabil dengan cara kita melihat laporan keuangannya atau apapun itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Terus yang ketiga kita jangan cuma sekedar ikutan tren atau FOMO aja, baiknya ya kita tanyakan ke yang lebih paham daripada kita. Kalau di sini ada Mas Basuki dan juga Mas Teguh yang sudah familiar sudah paham mengenai saham, jadi kita bisa tanyakan kepada mereka berdua. Terus yang paling penting kita fokus saham itu di jangka panjang, jadi nggak cepet-cepetan saham cepet dapat uang kayak itu nggak mesti ya teman-teman. Jadi kita perlu belajar step by step, baby step itu juga nggak masalah kayak gitu. Nah, mungkin itu cukup. Ini tidak ada sesi tanya jawab, walaupun ini sebenarnya sesi diskusi harusnya tanya jawab, tapi aku sendiri masih ragu untuk menjawab pertanyaan. Kalau misalkan teman-teman bertanyanya agak susah, nanti bisa dijawab sama Mas Basuki atau Mas Teguh ya. Ada nggak teman-teman yang mau tanya? Hmm.
Kayaknya nggak ada ya. Nah, kalau mungkin belum ada pertanyaan, nggak apa-apa. Next kita bisa bahas ini secara langsung, yang ngobrol-ngobrol biasa. Kalau misalkan ketemu atau ada waktu luang kayak gitu, bisa sharing. Jadi nggak harus di posisi, nggak harus di sesi diskusi seperti ini. Cuman baiknya kita jadikan sesi diskusi apa divisi edukasi setiap bulannya ini lebih apa lebih eh itu lebih aktif lagi gitu. Jadi nggak cuma aktif di kelas aja, tapi ketika seperti ini juga bisa lebih aktif. Itu mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Maya. Oh iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Maulida atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmu dan informasi yang diberikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan malam ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila selama memandu jalannya kegiatan mission ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Selamat malam dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi fotonya. Ya, teman-teman bisa on cam dulu ya untuk difoto ya teman-teman ya. Udah belum, Mai? Oke, sudah ya. Terima kasih. Mai nanti kalau udah bilang ya. Teman-teman boleh keluar untuk yang mau keluar sudah selesai teman-teman. Oke, terima kasih.